Jadi gini dulu kalau sekolah pasti zaman kita ada istilahnya angket, ya kan? Ya. Tergantung. Ya. Itu sih gue udah pasti nggak pernah menang. Ya, tapi Gitu terwangi. kan. Terwangi gue pasti menang. Oke. Karena gue dulu kalau pakai parfum tuh misalnya kayak gue beli di supermarket gitu, gue beli parfum, baju sekolah gue nih, gue taruh di kasur. Oh lu. Parfum gue buka, gue gini-giniin. Wah, berarti edik. Gitu. Sampai celana, kaos kaki. Oh, Gue bener-bener kalau misalnya sampai ada temen gue bilang gue bau, terus gue cium, iya gue bisa pulang mas. Iya benar. Pulang gue udah gak nyaman ada di situ. Iya. Gue kalau ada karyawan gue yang badannya kurang sedap pun itu gue hadiahi MBK dulu sih. Oke. Nggak gue kasih parfum, tapi gue kasih MBK, obatin dulu nih. Biar ini dulu. Harus dihilangin dulu. Hilangin dulu sih. Ya karena kalau udah malah dicampur makin gak enak, mau parfum apapun. Iya makin gak akan enak. ini ya. Tetap Tapi keluar. Ada. Ada. Kita nyebutnya itu kalau di kantor tekpuy. Apa tuh? Ketek puyeng. Oke, sekarang konsep baru lah ya. Ini. Betul. Apa kabar bro? Sehat mas. Alhamdulillah. Bisnis nih CEO Wangi nih ya. Iya. CEO Wangi. Soalnya gue ngeriset dikit lah ya. Iya. Riset dikit. Banyak headline-nya tuh Gemas CEO Wangi ya. Karena kenapa? Karena bisnisnya parfum. Bisnisnya parfum, betul. Karena kebetulan rumah ada ke Condet. Gitu. Jadi harus wangi. Ya sama gue lewatin Condet juga lewat doang. Gimana Mas? Di Jatiwarna. Tahun ini. Jatiwarna. Gue sekarang juga di Galaxy. Nah, bisa lah kita berarti Dekat, wangi bisa. bareng berarti ya. Bisa. Banyak. Kenapa parfum sih? Kenapa parfum ya? Dulu kita mulai kan dari 2019 gitu kan. Saat itu apa ya? Mungkin sebelum pandemi malah gitu kan. Awalnya sih pokoknya pengen mulai usaha aja sih gitu kan. Akhirnya kita ngeliat segala macam baju itu udah banyak ya. Kalau nggak ada USP-nya kayak susah pas segala macam kan. Skincare juga kayaknya nggak bisa sembarangan gitu kan. Lebih ke guanya sih, Mas. Gua nggak mau sembarangan gitu. Skincare itu kan sensitif ya. Jadi nggak bisa sembarangan gitu kan. Sembarangan artinya tuh kayak bikinnya tuh asal dalam jadi. Hal produk lah ya, gitu kan. Quality. Gitu. Quality tuh nggak bisa sembarangan karena dampaknya kan bisa bahaya gitu kan. Akhirnya kita mikir lagi segala macem. Kayaknya parfum seru nih gitu. Kepikiran parfum karena lu basicnya suka parfum atau emang kayaknya marketnya akan gede nih? Basicnya sebetulnya gue orang yang nggak suka bau, gue senang wangi. Gitu. Jadi berangkat dari situ akhirnya teman gue nyeletuk lah kayak kenapa nggak parfum aja lu kan wangi orangnya. Gitu. Which is itu kalau buat cewek itu poin plus cowok wangi. Betul. Ya kan? Betul. Kalau jujur gue juga suka wangi. Iya, jujur bisa dibilang parfum gue koleksi. Gitu. Karena gue sadar gue nggak ganteng. Iya, jadi harus wangi lah. Betul. Gitu, minimum gitu. Wangi dan bersih. Nah itu. Kan? Iya. Ya kan orang ganteng biasa kalah tuh sama orang wangi, orang lucu. Kalau gue kadang ngeliat bokap juga sih mas. Karena dulu bokap kan kerja kantoran ya. Setiap berangkat kerja tuh jadi rapih gitu loh dia, kemeja, celana bahan segala macam dan wangi. Fresh kelihatannya kan. Enak kan enak gitu dilihatnya. Jadinya kayak iya sih harus wangi dan bersih sih, itu udah mutlak banget sih. Iya gitu. Tapi kalau sekarang kan sebenarnya kan industri parfum ini udah lumayan. Betul. Wah, ya bahkan udah banyak banget. Sampai ada kelasnya gitu, udah kayak kalau kopi ada kelas baristanya, sampai ngeraciknya gitu. 2019 kan sebenarnya mungkin belum banyak lah, bisa dibilang kompetitor apalagi lokal ya. Paling 1-2 brand ada gitu. Sekarang kacang goreng lah gitu. Maksudnya ya itu sih 2019 sampai sekarang 2024 strategi apa sih sebenarnya? Strategi yang bikin Onyx bertahan. Iya, sampai saat ini gitu. Mungkin karena tadi balik pada saat kita decision untuk ngebuat sebuah brand parfum ini, itu kan karena tadinya kita nggak mau bikin skincare, takut nih. Jadi intinya kita tuh serius lah ke produk. Kita nggak mau asal-asalan, kita nggak mau asal cuman sekedar bikin terus jual. Mungkin salah satu yang memang jadi approval ya, bahwa memang kenapa Onyx masih bertahan karena kualitasnya. Dan itu terbukti dari repeat order data, semua kita tarik data itu tinggi repeat order kita, hampir 50%. Karena apa namanya? Ya kita memang sangat menjaga banget yang namanya kualitas dari produk si Onyx ini sendiri gitu kan. Walaupun ya masih ada error-errornya karena memang kita produksi lokal semua gitu kan. Tapi itu masih termaklumi sih. Maksudnya maklumi itu karena memang ya 1-2 kejadian tuh pasti susah sih kita. Pasti ada inilah customer yang semakin besar brand tuh customer makin banyak lah komplainnya lah. Makin banyak gitu. Kita produksi juga yang tadinya cuma segini jadi segitu gitu kan. Otomatis kan jadi ada aja lah ininya. Tapi soal kualitas isinya kita nggak pernah main-main. Nggak pernah main-main ya. Ini sekarang kan banyak yang maklon.
Betul. Nah, nih sorry gue nanya ke sana ya. Ini mau jawab atau enggak setelah? Iya. Nih, Onyx ini dia bener ini sendiri, produksi sendiri atau gimana? Kita maklon juga. Maklon juga gitu. Jadi kita ada penyedia yang ngebawa bibitnya itu ke sini gitu kan. Jadi sebetulnya kita ngambil dari Hong Kong, tapi headquarter dia itu sebetulnya ada di beberapa negara gitu, jadi perusahaan multinasional lah gitu. Yang memang fokusnya di fragrance gitu kan. Ada dia di Qatar, ada dia di Eropa juga gitu kan. Cuman kita ngambil dari yang Hong Kong ini gitu kan. Jadi dia yang ngebawa masuk ke sini. Jadi kan setahu gue kan ya karena gue juga mengikuti bukan mengikuti sih, menyukai parfum gitu. Iya. Basicnya sebenarnya kan itu aja kan. Iya. Kayak citrus, wood, terus misalnya fruit gitu kan. Maksudnya basicnya itu aja itu. Yang membedakan pasti setiap parfum ini harus ada karakter masing-masing nih. Betul. Gitu. Jadi misalnya kayak semprot, set, oh ini Jo Malone nih, gitu kan. Set, oh ini Dolce nih, gitu. Kalau Onyx ada itunya, karakter ini. Kalau pasti ada Onyx, sih harusnya. Dulu kita mau sebetulnya pas awal-awal karakter kita tuh pengennya yang fresh. Cuman ternyata kurang peminatnya. Terus kita switching ke sweet. Ke aroma-aroma manis. Gitu. Kenapa? Karena paling cocok sama iklim di Indonesia. Manisnya gimana sih? Sweet gitu loh. Jadi karakternya tuh manis. Let's say misalnya kayak kita sebut vanilla. Oh berarti cewek ya? Berarti segmennya sekarang? Unisex sih sebetulnya. Unisex. Kita gini sih mas. Kita ngumpamain parfum tuh kayak makanan. Jadi selera aja. Kayak misalnya gini deh. Ada makanan pedas, ada makanan manis. Makanan pedas nggak hanya untuk laki-laki. Ya kalau perempuan suka makan aja. Makanan manis juga bukan hanya untuk perempuan. Kalau laki suka ya makan aja. Jadi balik lagi tuh selera. Begitupun parfum sih. Ya soalnya gue jujur, gue cowok. Jujur malah nggak suka wangi cowok. Sama. Paham gitu? Sama. Jadi kayak yang flamboyan gitu, gitu yang punya karakter gitu. Yang agak manis, seger gitu. Ya sih terus sih gue lebih ke sana sih gitu. Karena memang benar sih ada aroma maskulin, ada aroma feminin gitu kan. Tapi balik lagi ke selera. Gitu. Karena terkadang aroma yang terlalu maskulin, terlalu fresh itu kurang cocok sama iklim di kalah. Ya, baunya tuh kalau udah kecampur keringat jadi apa? Jadi kayak gimana ya? Jadinya nggak enak. Gue mau ngomong nggak enak tapi kayak demek lah. Demek iya. Kalau demek kayaknya muka sih mas. Kalau badan tuh apek kayaknya. Iya. Kayak apek gitu kecampur keringat. Gitu. Betul. Jadi berubahnya jadi nggak enak. Iya benar-benar gitu. Juga terlalu strong banget apalagi kalau naik public transportasi atau naik motor. Betul. Itu ganggu banget orang sih. Ganggu banget sih. Itu ngeganggu kayak gitu. Ini berapa orang lo bro? Onyx. Onyx. Kita bertiga. Itu dari temen dulu kita pernah satu kerjaan lah. Satu kantor. Cuman salah satunya itu teman SMA gue. Jadi gue teman sama dia dari SMA. Nah dia yang nyeletukin tuh. Dia yang ibaratnya kita bikin parfum ya. Cowok semua? Cowok semua. Agak unik nih ya. Semua, iya. Gitu. Soalnya jujur gue juga lagi mempelajari parfum nih sekarang. Jadi kayak ikut kelas parfum gitu. Karena bukan arahnya belum ke komersial. Gitu. Jadi arahnya emang karena gue suka wewangian. Kayak pengen punya goals menciptakan karakter wangi gue nih gitu. Biasanya kalau sekarang kan beli ya udah dipakai orang ini. Jadi kayak pengen kenapa ikut kelas-kelas itu kayak pengen nyoba-nyoba. Oh ini kayak karakter gue banget nih wanginya gitu. Gitu. Tapi Onyx itu nanti nge-stretch kalau secara bisnis bakal buka ini gak? Kayaknya kalau sampai trainer yang fokus itu kayak itu bukan kapasitas kita. Karena memang dibutuhkan perfumer yang memang harus dia sekolah, sertifikat hidung segala macam itu kan dibutuhkan ya untuk klasifikasi aroma gitu. Kayaknya nggak akan sampai ke sana. Sebetulnya Onyx tuh punya fragrance class, tapi tujuannya tuh lebih ke having fun aja. Kayak ngasih experience ke orang-orang yang pengen tahu ngeracik parfum tuh kayak gimana sih kayak gitu. Sharing aja lah. Sharing aja gitu loh. Karena untuk membuat orang menjadi expert, menjadi perfumer, jadi segala macam itu bukan kapasitas kita, itu butuh license, butuh ilmu. Makanya kita cuma buat lebih ke having fun aja si fragrance class itu. Tapi jujur brand-brand lokal sekarang termasuk Onyx, gua jujur dengan ada parfum sekarang mulai naik kategorinya gua happy sih. Karena seru. Lebih wangi aja gitu. Karena basicnya kita lu juga basicnya suka wangi kan gitu. Kalau agak nyium bau-bau nggak sedap kayak kurang aja gitu. Iya, benar-benar. Kurang banget. Gua kalau nyium aroma yang kurang gue suka tuh bisa langsung gue mas. Serius lu? Segitu sensitif ya? Segitu sensitif. Ya karena basicnya lu dari bokap lu kan juga
Iya. Dari kecil udah terbiasa wangi. Terbiasa kan? iya gitu kan. Jadi Gitu. bersih wangi itu udah mutlak nih ibaratnya Iya. kayak kalau lu kecil kan kayak, "Bu, aku mau main, mandi dulu." Nah, itu kan udah udah jadi hal yang jadi iya, di mindset di otak lah ya. mindset gitu kan. Jadi kalau mau main mau apa tuh pasti harus mandi dulu, bersih minimal, terus kalau bisa tambah wangi. Oke, mantep, Gitu. mantep. Umur berarti masih muda berarti sekarang lu, Bro? Gue kelahiran 92, Mas. 92, ya beda 3 tahun lah. Masih seangkatan lah. Angkatan. Gitu. Berarti kalau di SMA gue masuk, lu yang ngospek gue tuh. Ya benar. Iya kan? Kayak gitu. Oke, agak personal nih, Bro. Oke. Gitu. Ini tadi kan lu cerita udah pernah profesional karir juga lah, Iya. gitu kan. Buktinya Onyx ini juga lu bentuk dengan tim teman kantor lu dulu lah ibaratnya Iya. gitu. Tapi sebelum Onyx pernah gak sih lu Mulai usaha. mulai usaha lah selain ini? Apa ini usaha pertama lu dan langsung gede gitu? Yang serius sih ini sebetulnya. Sebelum-sebelumnya nggak cuman kayak kayak bisnis-bisnis layaknya anak muda aja sih paling dulu kayak misalnya clothingan gitu kan, mainan gitu. Cuman nggak sampai yang diseriusin gitu kan. Sifatnya hanya pengen coba aja dulu, pengen ngerasain kayak gitu. Oke. Ini berarti ini gua agak ini ya. Berarti funding awal itu dari kalian bertiga? Iya, dari kita. Oke. Jadi modal cuman salah satu di antara kita bertiga ini yang paling besar. Gitu. Dia yang paling besar lah Oke. gitu. Tapi sampai sekarang masih bertiga atau masih bertiga. Bootstrap berarti ya bisa dibilang. Bootstrap bisa dibilang Mantap. gitu. Alhamdulillah. Ya sama lah Jubilee kita juga masih bootstrap sih. Lumayan ini sih maksudnya ya harus kencengin ke pinggang aja sih. Ya justru Euforia di awal itu tuh yang harus bisa kita kendaliin sih, Mas. karena rasa seneng kadang nggak bisa dikendaliin kan. Iya. Ketika terpuruk baru deh. Iya, baru itu kan. Nah, untungnya kita bertiga tuh kayak bisa beda-beda gitu. Jadi di saat satunya menggebu, yang satu tuh bisa nahan. Ya. Jadi saling saling melengkapin. Ya kalau mobil tuh ada remnya, ada gasnya, ada koplingnya, betul. Gitu. Yang netralnya adanya, ada netralin ya. Kadang kayak, ayo udah nih gue pengen ini gitu kan ya. Nanti ada yang ngerem lah dengan data gitu loh. Nggak bisa bro, gini. Oke deh, kencengin lagi ke pinggangnya, berarti kan kayak gitu. Tapi total sekarang kita masuk ke produk ya gitu. Varian ada berapa total? Sekarang yang masih ada sekitar 11 sampai 13 ya. 11 sampai 13. Iya. Kalau dulu total kita udah pernah ngeluarin mungkin ada 25-an kali. Untuk varian. Tes market ya. Tes market, terus dulu juga kita sempat iseng-iseng. Jadi 2020 tuh kan pandemi. Kita berusaha, ya ini salah satu yang kita lakukan sih sampai sekarang gitu loh, memberikan kreativitas yang bisa dinikmati sama audiens kita gitu, sama customer gitu. Salah satunya dulu saat pandemi itu kita bikin parfum zodiak. Jadi gini. Nama-namanya atau? Jadi zodiak kan kalau zodiak itu kan kadang ada elemen, ada ininya angka keberuntungan, warna keberuntungan, elemen-elemennya kayak gitu-gitu kan. Nah ternyata aroma juga ada Mas. Oke. Aroma tuh juga ada. Itu kita lagi iseng aja ngobrol di kantor gitu kan, gue iseng-iseng googling segala macam nyari, ada. Akhirnya gue kontak vendor gue untuk kayak, Mas gue mau meeting dong, bisa nggak sih sediain aroma yang kuat ini gitu kan, biar jadi main notes-nya di zodiak ini gitu kan. Boleh gitu kan, sama mereka juga disambut. Akhirnya kita keluarin itu tuh. Awalnya kita dulu Taurus dulu. Karena pas banget kepikiran di bulan Taurus tuh berarti Mei ya? Mei, Juni. Nah itu pertama kalinya kita ngeluarin zodiac edition gitu kan. Ternyata euforianya banyak Mas. Banyak yang pengen kayak bikinin versi Aquarius dong. Terus bikinin versi ini dong. Yang Sagittarius. Iya, Sagittarius semua segala macam kayak gitu-gitu. Bentar lagi kan Gemini nih kayak gitu-gitu kan. Wah, boleh juga nih gitu. Akhirnya akhirnya kita seriusin dari situ bikin. Nah, itu lu ngeriset sih ya. Maksudnya ini kan kayak based on zodiak, wanginya gimana nih? Iya, gitu. Wangi keberuntungan ya? Aroma keberuntungan. Oh, aroma keberuntungan Aroma keberuntungan ya? Oh, keren. Gua kan kalau misalnya Sagittarius kan ada elemennya, ada api, ada... Oh, enggak. Ini enggak. Lu emang aroma keberuntungan itu apa? Gue bener-bener nge-googling tuh ngetiknya gitu Mas. Aroma keberuntungan setiap zodiak gue enter, keluar tuh semua ada. Jadi kayak misalnya, let's say kita sebut Taurus, misalnya dia harus ada aroma orange sama misalnya sama citrus, misalnya kayak gitu deh. Ya udah gue langsung minta, coba dong aroma orange sama citrus gitu kan. Sebetulnya lebih keseru-seruan aja sih. Karena kan lagi pandemi itu kan orang di rumah, dia hiburan mereka tuh hanya dari handphone gitu kan. Jadi buat seru-seruan kayak begitu tuh kayaknya seru banget sih, dan memang terbukti gitu loh. Buktinya dari Taurus itu kita ngelebar tuh ke yang lain. Akhirnya kita sempat komplit tuh, semua zodiak kita ada. Gitu. Cuman karena balik lagi itu kan bukan yang kita seriusin ya. Seasonal aja gitu. Jadi begitu euforianya udah hilang ya udah kita
balik lagi ke yang benang ini. merahnya lah. Benang merah karena gini juga, kebanyakan ujung-ujungnya mereka belinya tuh jadi dua. Si Zodiac sama yang di varian kita misalnya Mexicola. Oke. Atau FEB kayak gitu-gitu. Nah, ini juga menarik nih gitu, nama-nama penamaan parfum lu nih. Iya. Gitu. Soalnya lokal kan juga ada yang namanya misalnya nama-nama Indonesia misalnya Toraja. Iya, betul. Sekarang udah semakin kreatif sih. Ya, terus kalau lu nih kayak Senoparty, iya. FWB. Nah, itu kalau tadi Zodiac kan based on aroma keberuntungan nih. Nah, kalau penamaan dari Senoparty, FWB itu dari mana nih aromanya? Dari experience kita pakai aromanya. Oke, contohnya gimana? Misalnya kita sebut FWB ya, gitu. Gua nggak pernah mau ngertiin sebetulnya FWB itu apa. Ya itu general lah. General aja terserah orang mau apa gitu kan. Tapi semua orang tahu gitu loh FWB itu apa, gitu kan. Dan setiap orang yang terjebak dalam hubungan FWB itu, mereka akan merasakan banyak feeling. Ada senangnya, ada sedihnya, up and down lah ya. Up and down saya gitu kan, kayak aduh gue mau marah tapi bukan siapa-siapa gitu kan. Aduh pengen banget minta jemput cuman gue bukan siapa-siapa gitu kan. Terus tiba-tiba berarti dari dua arah berarti ya? Iya. Dari dua arah berarti ya. Kayak gitu loh. Pokoknya intinya setiap orang yang terjebak di dalam FWB itu mereka kan akan merasakan banyak rasa. Nah, itu experience yang teman-teman bakal dapetin, Mas. Ketika dia pakai FWB. FWB itu fruitinya banyak banget. Oke. Jadi bahkan ada asam-asam dikit tuh ada. Itu langsung dari lu bertiga yang membuat itu? Kebetulan produk urusan gua. Oke. Jadi kita bagi kamar. Oke. Gitu. Itu menarik sih yang FWB karena kita rasanya itu banyak. Iya. Jadi lu campur apapun itu. Jadi si perfumernya itu ngasih tahu nih ada aroma nih yang kayak rasa kayak gitu-gitu kan. Berarti yang FWB itu sometimes kecium kalau lagi seneng ada freshnya. Iya, jadi ketika kita semprot pertama kali, kan itu banyak aromanya yang kecium kan. Nah itu kadang tuh pendapat orang bakal beda-beda. Oke. Gitu. Dan itu lumrah loh Mas. Misalnya kayak gini deh, kita nyium parfum yang sama, lu sama gua. Output yang lu sebut keluar sama gue yang keluar itu bisa beda dan itu bisa. Ya, gue percaya itu. Iya. Karena cara otak kita ngenalin aroma tuh beda-beda kan. Benar. Kayak misalnya contoh kayak vanilla nih. Iya. Vanilla kan udah identik banget dengan Victoria's Secret. Iya. Gitu. Kayak jadi kalau nyium vanilla orang udah mindsetnya udah ke Victoria's Secret sih. Tapi kayak kalau centil soalnya. Iya, centil kan. Gitu lah. Cukup menarik sih. Iya. Itu maksudnya bisa dibilang historical atau background penamaannya ini. Iya. Kalau Senoparty itu apa? Kalau Senoparty itu kan sebetulnya aroma-aroma yang arahnya ke Timur Tengah dia. Gitu kan. Jadi itu aroma yang sebetulnya sering banget kita jumpai di daerah Senopati. Dan di saat itu tuh istilah itu tuh ini banget kan, lumayan jadi plesetan lah ibaratnya. Iya. Gitu dan gua akhirnya mikir kayak ya udah memang kita emang Indo banget kan, kenapa harus keren-kerenan buat gitu loh. Ya Indo ya begini. Oke. Gitu kan akhirnya kita pilih lah nama itu. Senoparty. Mexicola pun juga begitu. Mexicola ya karena ada di Bali. Tempat kafe yang memang suasananya itu kan paling chill ya. Jadi Onyx tuh pengennya tuh fun. Makanya kenapa tagline kita tuh Boost Your Day. Karena kita percaya parfum itu bisa ngeningkatin mood kita gitu loh. Jadi kayak bikin kita tuh jadi happy kalau kita wangi kan. Benar. Terus orang yang nyium pun juga jadi gila lu wangi banget dah gitu kan. Iya, orang tuh gak akan segan. Orang tuh belum tentu mau loh dia muji kalau misalnya lu ganteng banget, lu cantik banget. Tapi kalau wangi mereka gak akan ini dan gitu itu kan. Wangi itu akan jauh membuat lebih nyaman dibanding ganteng. Nah, itu betul banget. Betul banget sih. Betul banget itu. Jujur, karena karena gue juga mengikuti pecinta parfum sih gitu. Jadi ya karena ya tadi baik lagi gue sadar gue nggak ganteng, at least gue wangi lah. Betul. Gitu kan. Dulu kan kalau zaman muda kan ya kita ya gitulah gitu ya. Gitu. Itu kan modal ya, senjata gitu. Itu apa modal ngalahin orang ganteng. Dan itu kan bisa jadi sebuah kayak ciri khas kita juga tuh kalau wangi kan. Karakter. Jujur gua ini agak lenceng dikit. Jujur gua agak kesel pas Hugo Boss nggak ngeluarin yang orange. Udah nggak ada lagi kan. Karena dulu gua itu pakai itu. Jadi karakter gua udah itu. Gitu. Jadinya sekarang ya udah lebih ke ya udah citrus aja lah gitu. Apapun brandnya tapi gua tetap citrus gitu. Citrus pokoknya ya. Ya itu karakter lu berarti lu emang mungkin lo fun. Yang orang itu tipikal extrovert.
Kali ya. Mungkin. Gitu kan. Makanya sukanya citrus gitu. Karena ibaratnya itu kan citrus buah yang paling gampang diterima di semua kalangan gitu kan. Ya. Dan maksudnya juga kita wangi juga kadang sometimes bukan buat kita loh. Emang buat orang sekeliling. Bener. Gitu. Bener. Wangi. Menghargai acara sih. Menghargai momen. Respect sama betul. Kayak misalnya gue datang, teman gue ngundang nih, gue mau syukuran. Oke, kita syukuran apa nih? Misalnya gue beresmian kantor baru atau apa segala macam. Oke, gue datang gitu. Dengan gue wangi kan berarti gue menghargai bahwa lu serius datang ke sini nih. Iya. Lu udah rapi terus lu wangi gitu. Apalagi kalau lewat baunya masih ketinggalan. Wah, itu the best banget sih. Betul. Apalagi kalau cewek begitu udah mantep tuh. Iya, nengok. nengok. Oh gitu. Mbak sini, Mbak. Oke. Nextnya apa lagi, Bos? Masih fokus tetap di dunia fragrance aja sih paling kalau Nokonis ya. Gitu kan, karena memang udah banyak yang menantikan sih varian baru Onyx ini kita ya? Gitu kan, yang akan mulai kita rilis di akhir tahun ini. Mulai kita tahun ini nih, launching nih. Menjelang akhir tahun ini kita akan keluarin beberapa. Ada bocoran nggak kira-kira berapa? Body mist ada 4. Oh, body mist dulu gitu kan. Karena gini sebetulnya. Ini balik lagi sih mas, ini yang gue pelajari ya gitu loh, bahwa adanya, lu tau gak sih adanya EDP, EDT itu kenapa? Nggak tahu sih gue. Nah yang gue pelajarin itu ada EDP, EDT, terus ada body mist. Itu tuh tergantung cuaca, iklim kalau di Eropa. Jadi kayak misalnya kalau cuaca panas kayak begini sudah pasti kita harus pakainya EDP. Karena kekuatan dari bibitnya itu bisa dia bertahan lama. Tapi kalau kayak di musim dingin kalau pakai EDP terkadang itu kan terlalu nyegrek. Ke hidung tuh jadi nggak nyaman. Tergantung. Jadi kayak apa sih? Ganggu lah ya. Ganggu gitu kan. Sehingga butuh yang konsentrasinya lebih kecil. Makanya ada EDT. Gitu. Tapi ini sih yang gue pelajarin ya. Gitu. Dan menurut gue make sense sih, menurut logika gue make sense gitu. Makanya sekarang kan kayak kalau kita di TikTok banyak banget kan parfum yang ngeganggu baunya. Iya, bener-bener. Nah itu tuh karena memang nggak semua itu cocok. Iya, soalnya jujur ya, gue sampai di fase setiap ada parfum outlet parfum atau di bazar itu pasti gue datengin sampai di fase bini gue narik gitu karena udah kelamaan udah kebanyakan di rumah gitu. Terus dan maksudnya ya gue cuman emang mau nyoba nyoba akhirnya kalau misalnya beli akhirnya beli gitu kan. Tapi pas disemprot tuh enak gitu, tapi alkoholnya emang sometimes banyak yang jujur aja ya gue lokal brand yang masih kecil. Alkoholnya masih terlalu tinggi gitu. Dan afternya itu berubah bro. Itu biasanya emang karena alkohol kebanyakan ya atau kalau berubah itu memang begitu sih mas. Kayak gini deh, lu kan suka citrus. Citrus itu aromanya cuma kuat di top notes-nya aja. Makanya wajar ketika makin lama dia makin hilang. Iya makin hilang sih. Makanya kan kenapa ada top notes, middle notes, ada ininya base-nya. Ya itu. Jadi top notes tuh aroma yang kecil 15 menit pertama ya. Terus setelahnya sampai 30 menit tuh middle notes, fase middle notes. 30 sampai ya lewat mungkin sampai 40 50. Tapi ngaruh keringat juga gak sih? Ngaruh keringat, bau keringat kan kita beda-beda kan? Betul. Aroma bener kan? Iya. Ngaruh gak? Keringat orang tuh beda-beda. Itu ngaruh juga. Ngaruh juga. Cuman gak yang signifikan. Tapi berpengaruh karena apa yang kita makan kan beda mas. Misalnya gue nggak makan ikan, gue makan ikan. Atau misalnya gue makan kambing tapi lu nggak makan kambing gitu kan. Nah itu kan beda, outputnya di badan kita tuh juga beda. Soalnya kan nempel di kulit, dia mengeluarkan keringat, pasti kan bercampur sama ini pasti berubah kan? Berubah gitu. Berubah, benar. Berarti bisa dibilang ya tergantung kita juga ya, balik lagi. Makanya sebenarnya nomor satu kita harus bersih dulu sih. Karena kalau namanya udah bau badan itu udah penyakit. Itu ada bakteri sama kuman, itu harus dihilangin dulu. Tapi gue ini personal gue. Iya. Gue jujur lagi mencari sebenarnya body mist udah ada kan, parfum udah ada. Tapi itu kayak lotion yang wanginya tahan lama. Gitu. Mungkin gue bisa request kalau mungkin bisa bikin produk itu gitu. Bisa. Karena lotion itu kan ya kayak sunscreen gitu. At least lotion lah. Sebenarnya kita pernah develop itu 2020 cuma nggak kita keluarin. Kenapa tuh? Jadi kita pernah coba untuk bikin lotion wangi, gitu kan. Cuman karena iklim kita panas, lotion tuh jadi nyerap ya. Kan dia nggak ini, karena mungkin banyak ini jadi berminyak, jadi nggak nyaman di kulit. Gitu akhirnya kayaknya nggak nyaman deh gitu. Akhirnya kita voting nggak usah deh. Tapi lotion itu bisa bikin aroma jadi lebih kuat. Iya. Soalnya gue nyari. Jujur gue nyari lotion yang wangi. Gitu. Maksudnya emang kalau di ini wangi gitu, tapi nggak tahan lama. Betul. Body mist pun juga nggak tahan lama kan. Betul. Gitu. Betul. Makanya ya kalau bisa
gua request mungkin expandnya nanti mungkin lotion yang wangi, gua rasa itu belum ada loh bro. Gua udah nyari jujur aja. Iya. Gitu lotion yang wangi tapi nggak ya mungkin dengan formula yang nggak terlalu lengket. Nah saat itu karena kita mikirnya mungkin juga gua kurang ngulik aja kali saat itu ya. Nah, kita pernah coba, kita pernah bikin sampling ke pabrik juga gitu kan. Coba dong bikin gini kandungannya begini, aromanya begini gitu kan. Kita pakai aroma kita. Gitu loh, kita pakein terus kita coba, tetap tidak setahan lama parfum walaupun udah konsentrasinya tinggi. Kan ada batas maksimal juga kan, kayak gitu-gitu kan. Nah, tetap nggak nolong juga dan nggak nyaman, jadinya berminyak banget, licin. Jadi kalau misalnya kita keringetan gitu, campur keringat gitu. Jadi iya, kayak kita mau ini kontes bodybuilder gitu. Kayak oil gitu ya. Iya, oil gitu. Tapi itu jujur gue nyari yang lotion itu gue nyari banget tapi nggak ketemu. Kayak contoh kayak misalnya kayak hair boost yang buat shining. Itu kan sekarang gue baru nemu sih, tapi gue rasa sih juga baru beberapa tahun ini kayak beberapa brand ini baru ngeluarin. Gitu. Kalau dulu kan kayak kalau rambut kan bedak. Terus pomade gitu, tapi kayak shining boost hairnya itu gue baru nemu setahun ini sih gitu. Nah gue lagi nyari tuh yang lotion wangi itu. Boleh coba nanti gue. Nah coba lu lebih kulik lagi deh bos. Gue kulik lagi deh arsipnya. Nah karena jujur belum ada bos. Iya. Gitu maksudnya. Bener Mas. Karena ya gue sebagai pecinta parfum, ya satu hal yang wangi-wangi. Wangi karena tidur pun gue juga harus pakai sama. Ini diffuser. Iya. Gitu. Jujur aja sih gitu. Kalau gua pakai parfum juga. Pakai parfum? Iya. Kalau gua mau tidur gua pakai parfum juga. Wah, jadi pasangan lu enak ya berarti ya? Iya. Nah, soalnya pasangan gua juga gitu. Wangi juga ya. Istri gua juga pakai parfum ya kalau mau tidur. Wah, iya. Jadi ya udah gitu. Jadi kayak sama-sama kita sadar lah. Buat nyaman lah. Iya, sama-sama kenyamanan gitu kan. Bener. Biar lu nyaman tidur sebelah gua nyaman tidur sebelah lu juga, ya udah kita sama pakai. Walaupun bukan EDP ya, kita pakainya body mist. Makanya kita mengeluarin body mist. Jadi maksudnya dalam ini sih rangkumannya mungkin kita summary ya. Wangi itu penting banget gitu. Orang ganteng kalah sama orang wangi. Percaya sama gua. Gitu. Orang wangi biasanya berduit. Nah, modal soalnya ya. Iya, modal dia. Kalau ganteng privilege. Iya, ganteng tuh privilege gitu kan. Cuman ganteng kalau orang wangi udah pasti dia effort banyak gitu. Duit. Nah, gitu benar, kan. Gue setuju. Berarti kan dia kan kayak mainannya udah tender-tenderan tuh. Udah. Ya kan ketemunya udah keren orangnya gitu kan, klien-kliennya. Ya sama kayak inilah, apa ya, bisa dibilang ya kalau cowok kan biasanya kan koleksinya biasanya kan jam atau gimana gitu kan. Betul. Ya, parfum juga menurut gue investasi loh. Lu ketemu siapa tuh harus menyamakan lu. Ibaratnya kayak lu kondangan malam sama siang pun juga beda harus. Iya. Kondangan gitu. di outdoor indoor juga beda. Makanya sebetulnya orang tuh jangan punya parfum tuh jangan cuma satu. Bener. Minimal dua atau tiga lah. Yap. Itu udah paling basic banget parfum buat dia pergi kantor, buat daily gitu kan, let's say, terus buat ngedate, sama buat acara-acara yang mungkin levelnya tuh kayak misalnya dia harus, let's say dia diundang sama bosnya dia untuk apa segala macem. Jadi jangan cuma satu parfum. Ya, jadi apa ya, secara langsung menaikkan value kan? Menaikkan value, menaikkan betul. value gitu. Pasti deh orang kalau misalnya kita wangi, ketemu, terus orang itu yang lebih respect ya? Iya kan respect gitu loh, akan ngeliat kayak, oh nih bukan orang sembarangan, dia punya value. Dari wanginya gitu. Udah mahal nih. Aja, wanginya aja kan dia yang udah mantep. Nah itu juga pemilihan aromanya juga harus tepat sih. Makanya kenapa sesuai occasion. Dan sesuai karakter ya, begitu menurut gue sih ya. Iya. Gitu, jangan, kalau gue jujur karena gue suka citrus ya karena based on gue dulu yang suka kan, karena gue yang nyium kan gitu. Yang karena kenapa gue nggak suka parfum yang terlalu manly, karena menurut gue ganggu aja sih. Iya betul. Gue juga nggak suka. Iya, gue nggak suka yang maskulin tuh karena gitu terlalu terlalu ganggu ketika dia udah campur sama terlalu outdoor gitu menurut gue ya. Ya karena kadang jadi asem sih mas. Iya, activity kita mungkin di indoor kali ya. Iya. Gitu. Enggak, dulu gue dari sekolah tuh udah jadi gini dulu, kalau sekolah pasti zaman kita ada istilahnya angket, ya kan, tergantung. Itu sih gue udah pasti nggak pernah menang. Tapi gitu terwangi. Kan. Terwangi gue pasti menang. Oke. Karena gue dulu kalau pakai parfum tuh misalnya kayak gue beli di supermarket gitu, gue beli parfum, baju sekolah gue nih, gue taruh di kasur. Lu. Parfum gue buka, gue gini-giniin. Wah, berarti edik. Gitu. Sampai celana, kaos kaki. Berarti lu emang udah basicnya edik sama wangi ya? Nggak suka bau dan gue pengennya wangi. Jadi biar orang-orang tuh senang dekat sama gue. Berarti lu berarti bisa juga dibilang based on passion ya bisnis ini kan? Secara tidak sengaja jadi iya. Iya kan, benar ya. Jadi karena lu happy ngelakuinnya gue happy, gitu. Gue happy jadi orang wangi.
Karena itu bikin gue pede ketemu siapapun. Kadang kan kita misalnya kayak lagi pergi, suka nggak sengaja ketemu siapa gitu kan. Nah kalau misalnya gue wangi, terus gue bersih, itu gue lebih pede. Iya, kadang kalau misalnya first time kita ketemu siapa gitu, kalau kita wanginya berkesan tuh kayak, waktu itu ketemu siapa tuh yang wangi itu? Iya, gitu betul kan. Atau misalnya lagi ketemu teman segala macam, terus tiba-tiba, oh iya anjir tuh orang wangi banget ya. Iya, itu ajak lagi dong, seru dah. Nah, gitu, itu siapa kan. namanya? Gema, jadi kenal gitu kan. Betul. Gitu. Betul. Makanya itu kenapa gue jadi kayak se-concern itu sih harus ngejaga. Gue bener-bener kalau misalnya sampai ada temen gue bilang gue bau, terus gue cium, iya gue bisa pulang mas. Iya benar. Pulang gue udah gak nyaman ada di situ. Iya. Karena pasti akan membuat teman-teman gue juga gak nyaman. Iya. Berarti kan di kantor harus wangi berarti. Harus wangi. Gue kalau ada karyawan gue yang badannya kurang sedap pun itu gue hadiahi MBK dulu sih. Oke. Nggak gue kasih parfum, tapi gue kasih MBK. Obatin dulu nih. Biar ini dulu. Harus dihilangin dulu. Hilangin dulu sih. Ya karena kalau udah malah campur makin gak enak. Mau parfum apapun. Iya makin enak. Ini ya. Tapi keluar. Ada. Kita nyebutnya itu kalau di kantor tekpuy. Apa tuh? Ketek puyeng. Oke. Tapi maksud dengan kayak gitu, itu justru kita respect sama mereka loh. Iya. Jujur gitu kan. Gue bener-bener ke semua. Dari mulai yang ya kita kan maksudnya ada di organisasi itu kan pasti ada stratanya lah gitu ya. Dari strata tertinggi sampai yang terbawah itu gue perhatiin. Oke. Gue tegur. Berarti segitu. Gue tegur kalau sampai misalnya dia mengeluarkan aromanya tidak sedap. Insecure. Kayak gitu. Gue aman nggak? Aman sih. Aman. Gue dulu pernah syuting loh, gue syuting. Terus videografer gue mungkin emang udah keringetan terus. Gue syuting sama talent, gitu kan. Gue panggil dia, sini. Lu tau gak kita brand apa? Parfum bang. Giniin baju lu. Gimana dong bang? Mandi lu sekarang. Gue suruh mandi. Baru syuting lagi lanjut. Syuting break dulu ya. Oke. Gue suruh mandi. Ya gimana mas? Iya Iya kan? Bener sih, ganggu Ganggu dong. Maksud gue coba bau gak Jim nih? Jangan sampai talentnya yang negor gitu kan. Iya benar. Mendingan kita yang negor. Mendingan kita yang negor benar gitu. Gak apa ya, mandi ya gue gitu. Gue beliin sabunnya. Terus dari dia nggak nolak. Enggak. Tapi emang rata-rata kan ya biasanya kita punya teman bau kan. Kadang biasanya kalau temen yang bener itu akan ngomong. Iya. Tapi kalau bukan temen biasanya didiemin gitu. Betul. Tapi dengan lu kayak gitu ke tim lu, ya berarti lu menurut gue sih good leader sih menurut gue sih gitu. Karena ya lu menegur sesuatu yang in the good way gitu kan. Maksud gue baik lah. Maksud gue kan ya dia kan juga cowok ya. Pasti kan juga pengen punya pasangan kan gitu kan. Ya penting sih lu harus wangi gitu loh, bersih. Bener. Gitu. Minimal wangi deh gitu. Masalah jelek atau ganteng secara muka itu kan perspektifnya beda-beda kan gitu. Dan kadang ada bau itu bisa jadi dua sumber. Pertama dari badan, kedua dari bajunya. Oh, baju karena aku belum kering gitu ya. Jadi nyucinya nggak benar, baju belum kering atau jemurnya nggak kena matahari, itu juga kalau dipakai terlalu lama kecampur keringat itu bisa jadi apek. Dan itu outputnya beda, gue bisa tahu. Kayak misalnya gue papasan nih, oh ini orang bau ketek. Orang ini bajunya ngapek, dia ganti baju aja bisa hilang nih baunya. Gitu. Oke. Berarti lu ini banget ya, hidung lu udah terlatih berarti ya? Iya, nggak tahu juga sih, gue jadi kayak sensitif aja. Cara langsung aja gitu ya, gitu. Walaupun kecil aja. Nggak, iya, sebetulnya nggak ada niatan gue untuk sampai sedalam itu. Cuman nggak tahu, jadi sensitif aja ke hal-hal itu. Oke. Jadi ya tadi balik lagi, berarti secara nggak langsung sekarang bisnis lu ini passion lu kan gitu. Ya lu happy ngerjainnya. Gue happy banget ngejalaninnya gitu kan. Bener-bener apa ya, momen struggle itu gue nikmatin banget sih mas. Iya. Mau itu susah, berat apa kayak gimana, tetap happy aja gitu ngejalanin. Dan apalagi kalau apa ya, kan biasanya dari otak dulu kan nih. Lu mau aroma gimana, ketika terimplementasi bener-bener apa yang lu mau, lu bakal happy banget sih. Betul. Menurut gue sih gitu. Betul. Sama kayak misalnya ya kayak bermusik gitu kan. Kalau bermusik misalnya di sini ada tiba-tiba terimplementasi jadi lagu, itu bakal happy banget sih. Iya. Gitu. Oke. Ya. Good. Nextnya selain Body Mist secara ini marketing channelnya apa lagi nih? Lu sekarang gede di online ya? 2024 ini udah seimbang sih online sama offline-nya. Oke, offline ini deket-deket ini mau di mana buka? Offline pop-up store kita ada di beberapa, gue juga jujur nggak hafal sih di mana-mana. Cuman terakhir kita sempat di gedung ini juga pernah kan. Tapi kita kalau yang sekarang lagi jalan tuh di Gandaria City.
Bandara City. Di Gancit kita lagi jalan pop-up store. Oke. Lagi ada event apa gitu gue. Tapi ada rencana buat untuk kayak permanent store gak? Dalam waktu dekat sih belum. Nggak, pop up aja dulu Pop-up aja kita gitu main kan. ke jemput bola lah Iya, ibaratnya gitu. kita support, bukan support sih maksudnya. Sekarang kan juga kegiatan-kegiatan gitu udah mulai masa lagi nih. Karena kita juga happy dengan adanya kegiatan kayak gitu, jadi kita support ya udah kita sebisa mungkin ada di tempat-tempat yang memang rame. Oke. Tapi lu di belakangnya kan ini ya kan? Bahkan acara kampus loh Mas. Acara kampus. Acara kampus kita juga bisa support. Oke. Kita udah pernah di kampus gue sendiri Binus. Terus di lu Binus? Untar gue Binus Mas. Oke. Gue salah satunya di Binus, tapi Oh pindah. gue 4 kampus. Oh 4 kampus. Iya. Oh, berarti panjang perjalanan. Panjang. Perjalanannya. Nanti dibalik yang ada gue nginterview lo. Oke. Kayak gitu. Ya gue di acara-acara kampus kita juga lumayan aktif. Kita di UI, terakhir banget UI. Terakhir banget kita di UI. Terus support lah ke kegiatan-kegiatan kayak gitu. UNJ juga pernah. Terus Untar ya, oke. Terus di kota-kota, maksudnya di luar kota Jakarta ya. Jabodetabek lah ya. Jabodetabek gitu. Kadang kalau misalnya dia mau ada event apa segala macem, terus dia nge-invite kita akan dengan senang hati juga ikut sih. Oke. Berarti emang ini banget ya. Total berapa sekarang tim? Sekitar 80 sampai 85. 85. Oh, orang. Good Iya. lah. Itu di Nyebar. SQ kan? Nyebar. Ada yang beberapa kayak misalnya kita taruh di Metro. Kita nyebutnya SC. Oh, lu udah masuk Devstore juga ini ya? Udah. Wah, keren, bro. Tapi Di- Devstore lumayan gede ya potongannya. Lumayan. Tapi nggak apa buat branding, Iya. buat awareness lah ya. Buat awareness gitu kan. Buat ya bahwa kita diterima kok. Bahwa lokal udah diterima gitu. Ya, Jadi ya, kalau ada benar. lokal ini mau masuk silakan. Kita nggak apa-apa banget gitu loh. Gitu. Bahwa bukan kayak jangan-jangan udah ada Onyx di Metro gitu. Nggak usah begitu. Masuk aja nggak apa-apa. Iya. Gitu loh. Kita harus kita fighting itu kan dari luar. Iya, Kita iya, sama benar, lokal tuh harusnya saling support gitu. Bener. Tapi lu di belakang ngobrol kan sama sesama owner parfum? Beberapa teman-teman gue pada bikin brand parfum brand parfum. itu konsul ke gue. Oke. Jadi gue nggak pernah yang aduh ini akan terdengar sedikit agamis gitu kan. Tapi gue percaya konsep rezeki sih Mas. Ya. Jadi ketika ada teman gue yang datang, gue mau bikin parfum nih, jangan diledekin kayak gini, gue ngapain ngeledekin. Iya, iya. Lu udah sampai mana tahapnya, ya gue bantuin. Berarti emang lu itu emang iya sih, emang justru yang lokal-lokal ini yang harus kita support lah. Iya, ya, masa gitu. sesama lokal kalau saling ngejatuhin sih menurut gue nggak keren ya. Ya, gitu. Harusnya kita bisa sama-sama ngebangun industri yang lagi maju ini nih. Tapi gini bro, kan privilege-nya ini sekarang kan parfum ini kan lagi seksi nih menurut gua, bisnis Iya. lagi seksi nih. Sangat. Menurut gua lagi top-topnya nih. Gitu. Ini kayak bisnis skincare 2020. Ya benar gitu. Nah banyak selebriti, gue nggak mau ngomong artis karena bukan artis gitu. Iya. Selebriti ini yang pasti bikin produk-produk parfum ini, Iya. Bro, gitu. Nah ini gimana lu mensiasatinya untuk compete sama mereka? Apa ya maksudnya ya keep dengan kualitas produk tuh harus gue jaga nomor 1 supaya kita masih bisa survive. Terus ya harus terus berinovasi, harus kreatif. Oke. Sebenarnya terdengar klise sih 2 kata tadi ya. Cuman memang itu yang memang bikin kita mampu bertahan tuh 2 hal itu gitu kan. Tapi jujur sih, gue di Jubelio juga kita growth based on product gitu. Walaupun kompetitor dari luar banyak, ya di internal dulu lah. Sebelum kita komplain eksternal, internal dulu kita benerin sih. Benar. Gitu. Oke. Soalnya kan yang kayak selebriti gini kan personal branding udah kenceng nih. Iya. Gitu. Dia mau ngeluarin apa gitu. Walaupun mungkin ya itu mungkin mereka juga pasti ada orang yang direct sih. Ya, dan mungkin juga bisa jadi perbedaan lu sama mereka, Bro. Karena personal brandingnya udah bagus, jadi secara produk mereka nggak terlalu full di sana. Iya. Gitu. Bisa jadi ya. Bisa jadi. Ini bisa jadi ya, jadi gitu. Karena mungkin ya first exposure-nya mungkin akan keambil. Iya. Tapi untuk second-nya ya akan balik lagi juga. Balik lagi. Gitu. Karena kita sih kalau laporan dari customer service kita sih banyak sih maksudnya yang memang suka cerita gitu loh. Aku nyesel nyoba-nyoba buang-buang duit udah Onyx lagi gitu. Ujung-ujungnya ke Onyx lagi gitu. Jadi ya balik lagi sih kayak gitu tuh kan euforia orang ya ngelihat ini punya ini gitu kan pengen coba nggak apa-apa dan sebetulnya gue juga pernah nyoba dan enak-enak aja sih gitu kan. Cuma karena tadi balik lagi ya parfum tuh selera gitu kan dan kalau udah ganti selera itu juga kayak gimana gitu ya kayak lu tadi Mas cerita kehilangan aroma kesukaan lu kan ada bete juga gitu kan kayak gitu-gitu dan sekarang juga orang udah sadar gitu loh bahwa wangi itu wajib dan satu orang tuh kalau bisa parfum jangan cuma 1. Ya. Bener. Gitu. Jadi ya udah dikombinasiin aja. Ya biasanya kalau
yang buat daily tuh yang jangan terlalu yang pricey lah gitu, tapi tetap ini gitu. Tetap performanya baik lah. Kalau yang momentum mungkin agak pricey dikit gak apa-apa lah. Benar. Karena kan juga dia karena ya udah jelas ya udah pricey mahal. Jadi kayaknya ke momen-momen yang prestis juga dong pastinya gitu. Pasti. Ya kayak kalau gue tuh kalau parfum gue tuh kalau nggak pernah sampai habis bro. Jadi kalau sisa dikit tuh gue emang sengaja udah gue masukin lemari. At least gue punya nih gitu buat pajangan jadinya. Gue dari 2019 nggak pernah beli parfum. Terus? Jadi gue cuma pakai Onyx sama sampel-sampel yang nggak dari 2019 gitu ya. 2019 itu kan sampel gue banyak banget mas. Itu gue pakein kadang. Gitu kan. Terus gue pakai Onyx gitu kan. Mau ke acara manapun, orang tuh tetap aja notice-nya lo pakai parfum apa nih? Parfum apa nih kayak gitu. Pasti ada yang nanya. Berarti lu semenjak Onyx berdiri udah nggak pernah. Paling nyobain pasti lah untuk nyobain ya, nyobain pasti iya. Kayak misalnya ada lokal baru apa segala macem, terus ada ketemu nih ada pop-up store gitu, gue pasti nyobain. Aromanya gini. Dan rata-rata semuanya enak sih. Enak gitu. Enak ya, tapi ada sometimes maksudnya ya karena gue ini parfum ya, ya alkohol terlalu banyak sih. Ya, itu ya kayak mungkin entah itu gagal di produksinya atau mungkin jenis alkohol yang kurang tepat aja. Nah ini